Kan lu sebelumnya kan belief sistemnya free thinker Mat ya? Ateis. Dan nggak percaya tentang eksistensi energi. Boleh nggak diceritain ceritanya itu pas momen dari sana lalu hingga bisa merasakan eksistensi energi itu gimana Mat ceritanya awalnya? Dulu pernah cerita gue kalau lu tuh kalau pas gue cerita tentang orang kalau transfer energi dari orang keluar dari tangan ditransfer ke orang untuk healing kayak gitu kan dulu kan lu pesimis banget ya kalau itu kan kurang percaya. Cuman kan sampai kemarin pas pertama kali lu ke sini ke rumah Pak D, lu kan mengalami sesuatu yang lu nggak pernah rasain sebelumnya. Seperti selalu ada yang ngeliatin tapi selalu di belakang. Mau ditoleh ke belakang pun selalu rasanya ada di belakang leher terus. Anehnya itu pas ketemu Bude ya. Pas ketemu Bude bilang, wah ada yang aneh. Tiba-tiba sama Bude cuma disuruh nafas, terus belakangnya ditepok. Kayak punggungnya ditepok di tengah. Pok. Nah, pas bagian itu ditepok lagi belakangnya, tiba-tiba berasa di dada. Dan rasanya itu sesuatu yang I cannot explain. It's just a feeling that I cannot understand. Sampai susah tidur, mikir sampai subuh ya waktu itu. Jam 5 pagi. Dari rumah sini ke Kembang Lampir, lama-lama mulai muda. Pas di Kembang Lampir saya apakah efeknya pudar atau apa saya tidak ngerti. Selama di pertapaan sampai Pak D nembang juga masih berasa. Malah pas Pak D nembang mungkin saya halusinasi, saya ngelihat yang aneh-aneh. Tan samar pamoring supo sinuk smaya winahyo inga sepi sinimpen talenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liya playaping luyuh pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Lingkar lingkur ing angkara akarana karenan mardi siwi sinarang resmine kidul sinupa sinu karta bangkit mikat remangkut kukutaning jiwangga sapantu wahyuning ngalah kyo dumila mangulah ngelmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangga ye mangkono
sinebut wong sepuh lirih sepuh sepi hawa hawas rorone hatunggil. Apa panjenengan nggak malu orang Jawa nggak bisa nembal? Mat, lu mungkin boleh bisa cerita nggak tentang pengalaman lu? Kan lu sebelumnya kan belief sistemnya free thinker, Mat ya? Ateis. Dan nggak percaya tentang eksistensi energi. Boleh nggak diceritain ceritanya itu pas momen dari sana lalu hingga bisa merasakan eksistensi energi itu gimana, Mat? Ceritanya awalnya, sharingnya. Jadi gini ya, dulunya awalnya Matius ini ateis gitu ya. Ateis, kemudian apa yang kita ceritakan tadi ini bisa masuk akal nggak? Sedikit masuk akal. Sedikit masuk akal. Okay. Kan masih memilah. Masih memilah ya. Ini ada nggak sekarang mulai ada hal-hal yang dipercaya nggak tentang sesuatu yang sifatnya metafisik seperti tadi roh, sukma, Tuhan, itu menurutmu gimana? Setengah percaya setengah enggak sih Pak. Soalnya kepercayaan saya kalau ateis itu semuanya ini part of the universe anyways. Kita semua mau tidak mau udah jadi bagian dari universe. Sistem. Iya. Tapi kepercayaan saya itu nggak ada hal metafisiknya. Semuanya fisik, semuanya nyata. Jadi kalau tindakan kita di dunia ini pasti ada sebab akibatnya. Tapi menurut saya sebagai orang ateis itu sebab akibatnya itu harus selalu nyata, harus selalu tangible, bisa disentuh, bisa dirasa, bisa dilihat. Jadi essence dari spirit of the universe sama kepercayaan saya sedikit menyambung Pak. Karena semuanya itu kalau dari Bapak kan ada sisi metafisik dan fisiknya. Kalau saya melihat dari sisi fisiknya saja. Kayak misalnya kalau Bapak bilang bahasa alam, menurut saya rumus. Ya sama sebenarnya kalau saya sering mengatakan juga rumus alam. Iya. Hukum alam atau rumus-rumus alam. Jadi Tuhan menciptakan rumus itu akan berjalan dengan sendirinya. Iya. Ya setelah dijalankan di lonceng, rumus akan bekerja dengan sendirinya. Misalnya air dipanasi api sampai sekian menit, sekian lama akan mencapai titik didih. Itu kan rumus yang sudah diciptakan Tuhan gitu kan. Iya, rumus itu rumus alam. Iya, hanya alam, cara manusia mengerti alam. Ya, dan seperti rumus-rumus fisika, matematika, kimia itu sebenarnya rumus alam yang memang sudah diciptakan, yang sudah ada. Iya. Dan itu baru sedikit yang ditemukan oleh manusia. Iya, karena rumus dan hukum alam itu kan banyak banget, tapi ya kita baru menemukan. Karena matematika, fisika, kimia itu kan sebenarnya hanya bahasa manusia yang kita ciptakan sendiri untuk mengerti alam. Tapi juga bisa sebaliknya. Itu sebenarnya rumus itu sudah ada. Iya. Cuman kita baru mampu mengambil sedikit saja atau baru memahami sedikit saja. Iya. Kan seperti Einstein menciptakan EMC kuadrat. Itu kan hanya simbol yang diciptakan untuk memahami apa yang terjadi sesungguhnya. Iya. Sebenarnya rumus itu sebenarnya sudah ada sebelum Einstein temukan. Ya, it's not created, it's discovered. Iya kan? Ya, bukan di bahasa Inggrisnya biasanya kalau science usually bukan di-create, bukan diciptakan, tapi orang yang berbasis sains selalu ngomongnya discovered karena mereka secara sadar diri sendiri itu mereka sadar mereka bukan pencipta. Karena rumus yang paling terkenal itu law of thermodynamics yang paling terkenal, energy cannot be created or destroyed, it can only be transformed. Jadi semuanya sudah ada, hanya bisa dibentuk ulang oleh manusia. Jadi kalau di dunia sains rumus itu hanya di discover itu seperti ditemukan saja. Sebenarnya memang sudah ada. Cuma discovery. Iya. Manusia hanya menemukan. Iya. Itu memang
dalam spiritual pun manusia hanya menemukan, bukan menciptakan. Iya. Ya kan? Alat yang diciptakan manusia itu kan sub. Tapi bahan baku itu sebenarnya sudah disediakan oleh alam, bahan baku. Ibaratnya tepung. Tepung akan menjadi berbagai macam kue. Iya. Bentuk kue itu yang menciptakan manusia, tetapi bahannya sudah ada kan. Kan lu dulu pernah cerita gue kalau lu tuh, kalau pas gue cerita tentang orang kalau transfer energi dari orang keluar dari tangan ditransfer ke orang untuk healing kayak gitu kan, dulu kan lu pesimis banget ya kalau itu kan, kurang percaya. Cuman kan sampai kemarin pas pertama kali lu ke sini ke rumah Pak Ade, lu kan mengalami sesuatu yang lu nggak pernah rasain sebelumnya. Yang sempat Bude cerita itu kalau ada yang isengin kerjain secara gaib. Ya, coba boleh cerita pengalamannya gimana itu pas lu pertama kali kesini sama gue. Pas pertama kali kesini waktu itu lagi agak sakit ya, lagi baru mendingan dari asam urat, jadi mood agak jelek. Abis itu badan agak sakit, jadi rasanya kayak bad mood gitulah. Lalu pas datang ke sini tuh rasanya seperti lagi diawasin, seperti selalu ada yang ngeliatin, tapi selalu di belakang. Mau ditoleh ke belakang pun selalu rasanya ada di belakang leher terus. Itu rasanya agak agak serem, tapi tidak berasa terancam gitu. Rasanya aneh aja, selalu ada yang ngeliatin dari belakang. Kayak mengintimidasi. Iya, diperhatiin terus. Seperti rasanya saya lagi diperhatikan apakah saya orang yang berniat baik atau berniat buruk datang ke sini. So that was interesting. Tapi yang anehnya itu pas ketemu Bude ya. Pas ketemu Bude bilang, "Wah, ada yang aneh. Ada yang nempelin." In my head, gue nggak ngerti nempelin apa. Sampai abis tiba-tiba sama Bude cuma disuruh nafas, terus belakangnya ditepok, kayak punggungnya ditepok di tengah. Pok, rasa diintimidasi, diperhatiin itu tiba-tiba hilang. Abis itu agak kaget, tapi I don't understand itu diapain. Abis itu disuruh nafas lagi, Bude bilang, "Saya transfer energi ya." Napas bagian itu ditepok lagi belakangnya, tiba-tiba berasa di dada. Dan rasanya itu beda sama perasaan biasa. Cause saya pernah ngalamin panic attacks. Jadi saya pernah ngalamin palpitation hati itu kayak gimana. Tapi ini rasanya bukan di jantung. It doesn't feel like my heart is the one doing it. It just feels like ada sesuatu yang muter di dada dan gak berhenti. Itu muternya cukup lama. Kan dari sini, dari rumah, habis itu kita trip ke Kembang Lampir di mobil, itu kayak 2 jam. 2 jam. Hampir 2 jam itu berasa terus. Awalnya dari dada, terus rasanya itu muternya mulai ngalir gitu. Dari dada ngalir ke tangan, tapi nggak sampai ujung jari. Selalu berakhir di sendi. Rasanya berhenti di elbow sama di lutut. Berhentinya di sikut sama di lutut. Lalu rasanya muter balik lagi ke dada. Dan itu rasanya itu muter terus, kayak ada kipas angin gitu muter di dada. Kipas angin. Iya. Dan itu pertama kalinya saya ngerasa, atau bukan, saya masih nggak mengerti. Saya cuma merasa ada rasanya real ya. Iya, ada sesuatu yang I cannot explain yet, yang belum gue bisa pikirin, gue belum bisa jelaskan. Sampai waktu itu it's just a feeling that I cannot understand. Sampai susah tidur, mikir sampai subuh ya waktu itu. Jam 5 pagi. Menganalisa itu atau merasakan itu? Mikirin atau penuh? Menganalisa. Soalnya merasakannya lama-lama. Setelah dari situ, dari rumah sini ke Kembang Lampir, lama-lama mulai mudar. Nah, mungkin karena
pas di Kembang Lampir saya, apakah efeknya pudar atau apa saya tidak ngerti, tapi Di perasaan itu ya. di perasaannya itu mulai mudar, lalu pas nyampe di Kembang Lampir rasanya beda, udah nggak berasa di dada, tapi malah pas di sana rasanya beda lagi. Saya nggak ngerti itu saya ngerasain energi atau karena memang udah gelap, udah malam jadi nggak ada siapa-siapa, tapi rasanya itu hening banget, tapi nggak tenang, nggak diem, lebih berasa kayak lagi mau naik ke pesawat. Di dalam pesawat itu dengar suara mesin pesawat. Jadi di dalam pesawatnya rasanya sepi, sunyi, tapi selalu ada sesuatu yang bunyi terus nging di telinga. Itu saya nggak ngerti apa. Selama di pertapaan. Selama di pertapaan. Sampai Pak Ade Nembang juga masih berasa. Malah pas Pak Ade Nembang mungkin saya halusinasi, saya ngelihat yang aneh. Apa yang dilihat? Gak apa-apa, cerita aja. Kalau memang halusinasi kan kita bisa koreksi karena kan kita ada di situ di waktu yang sama. Kalau memang benar, kita benar kan. Oke, jadi itu pas di Kembang Lampir itu, pas saya berasa halusinasi itu kayak ngelihat banyak wujud. Soalnya pas Pak Ade Nembang, saya tutup mata, saya merem. Pas buka mata saya nggak ngelihat apa-apa. Pas merem saya merasa selalu ada wujud yang nongol. Dan wujudnya berubah-berubah. Wujud yang saya lihat itu kayak wujudnya besar banget. Saya rasa ukurannya seukuran rumah gitu, besar tinggi. Dan orangnya gagah-gagah, berpakaian tradisional kejawen zaman dulu, yang ada yang pakai mirip Sabda Pahlawan itu loh Pak, yang kain putih. Oh, yang selempang. Selempang. Putih, selempang putih. Rambutnya dikancung. Habis digelung ya rambutnya. Iya, digelung. Lalu habis itu saya buka mata karena saya kaget. Saya tutup mata lagi, wujudnya berubah lagi. Sekarang yang wujudnya itu seperti orang gagah, badannya besar tapi nggak berotot. Kayak Erik. Jadi Erik berotot nih. Waduh. Jadi badannya besar, rambutnya itu juga digelung juga, dan habis itu pakaiannya tapi beda, nggak pakai baju. Iya, nggak pakai baju, telanjang dada, tapi di bawahnya itu pakai seperti sarung, semacam sarung, dan di sininya kayak ada gelang. Ada dua, satu di sini, satu di sini. Habis itu saya buka mata lagi, saya mulai mikir, apakah ini saya kurang tidur kah, halusinasi? Tutup mata lagi. Tiba-tiba yang nongol sekarang dari belakang, bukan ngeliat dari depan, dari belakang pertapaan ada yang jalannya ke depan saya, tapi jalannya nggak kayak jalan biasa, kayak iya, kayak melayang. Bukan Pak, berasa jalan seperti biasa, tapi jalannya tuh kayak hormat gitu loh. Kayak jalannya nunduk, kayak permisi. Habis itu jalan duduk sebelah saya. Habis duduk sebelah saya, tangannya gini, ngelihat ke depan. Habis itu hilang lagi. Saya makin pusing. Udah nggak ngerti itu apa. Kenapa waktu itu nggak cerita? Waktu itu setengah bingung soalnya saya. Dalam 1 hari semuanya. Iya, semuanya dalam 1 hari loh. Durasi 6 jam mungkin nggak nyampe, semuanya numpuk. Pengalaman yang beda banget ya. Iya. Habis itu yang terakhir sebelum Pak D selesai nembang itu, saya dengar kayak suara macan di belakang. Terus yang saya lihat bukan wujud macan, tapi seperti gambar macan yang direok. Barong. Iya. Taringnya besar. Ada taring ke atas. Tapi gambarnya itu seperti gambar anak kecil, garis-garis doang, nggak berwujud. Jadi saya bingung, itu halusinasi kan Pak? Enggak, itu sebenarnya ini. Jadi ini kita jelasin ya satu persatu. Yang di sana memang kan banyak leluhur, karena itu tempat pertapaan yang di situ itu levelnya kadewatan.
Jadi di situ tidak ada makam, tetapi itu tempat pertapaan leluhur zaman dulu yang bernama Ki Ageng Pemanan. Saat beliau akan mendapatkan wahyu untuk mendirikan kerajaan Mataram. Jadi di situ yang ada itu para entitas luhur yang level kadewatan. Makanya di situ ada banyak pusaka, misalnya Songsong Tunggul Nogo, Kiai Tajuk Makutha Mataram, ada wegik ya. Wegik itu pohon. Jadi pohon wegik itu wahyu ilmu pengetahuan. Kalau di Buddhis itu kan ada pohon bodhi ya. Nah, pohon bodhi kalau di sana di mana? India ya. Iya. Tapi kalau di Nusantara, di Jawa khususnya ini ada pohon wegik. Itu kan pohonnya ada di dalam. Pohonnya besarnya segini. Nah, itu usianya itu sudah sejak 1550-an. 1530-an sudah ada. Besarnya juga segini. Itu tempat bersandar Ki Ageng Pemanan saat bertapa berbulan-bulan di situ sambil bersandar di pohon wegik itu. Sampai sekarang pohonnya tetap segitu, nggak tambah besar. Itu memang masih ada yang secara fisiknya ada sampai sekarang. Nah, kemudian itu ya diantara leluhur-leluhur zaman dulu yang dulu juga bertapa di situ. Itu yang pakai pakaian-pakaian Jawa kuno. Terus kemudian untuk yang pakaian seperti itu kayak resi ya, itu karena kan di situ memang pertapaan itu levelnya kadewatan. Terus ada yang tadi dikatakan yang pakai sini gelang di lengan, terus kemudian telanjang dada, bawahnya kayak sarung, sini diikat, digelung, rambutnya ke atas. Itu duduk, pas saya lihat itu orangnya lagi duduk. Duduk. Nah, jadi nggak pas berdiri ya. Duduk itu tingginya kira-kira seberapa? Lebih tinggian mana dengan kamu duduk? Oh, besar sekali. Besar ya, tinggi berarti. Besar. Nah, itu sebenarnya waktu itu memang ada Mahapatih Gajah Mada. Dan Mahapatih Gajah Mada itu kalau berdiri ya tinggi, di atas 2 meter tingginya. Ya bisa 2 meter 10, 2 meter 20 gitu. Memang tinggi dan badannya memang besar, tapi memang tidak kelihatan kayak seorang binaraga. Iya. Tapi badannya itu berotot, tapi kering ototnya, tidak ada lemak. Tapi bukan seperti binaraga. Makanya tadi mungkin maksudnya itu bukan seperti Erik, karena Erik misalnya kan bodybuilding, itu ada kebangun otot kelihatan. Tapi kalau Mahapatih itu kayak ototnya atlet renang, itu kan beda ya dengan ototnya bodybuilder natural, tapi ada kelihatan berotot. Mungkin itu yang dimaksud. Tapi memang ya seperti itu. Beliau Mahapatih Gajah Mada itu. Yang terakhir itu mungkin karena udah mau ketidur. Rasanya kayak tidur. Yang masih di pertapaan. Di pertapaan, yang Pak De bilang sini dibersihin yang nempel. Pas dibersihin itu kan saya duduk ngadep ke depan. Pas saya duduk ngadep ke depan itu berasa ada orang ikutan duduk di depan, di pojok. Tapi pakaiannya putih, pokoknya putih. Semuanya tertutup putih. Ya, saya nggak tahu itu. Model resi itu. Mungkin. Kayak Bali ya. Pakaian. Google dulu. Tadi Mangku Bali udah di. Mungkin seperti ini, tapi bawahnya juga putih, Pak. Seperti sarungnya putih. Pakaian adat Bali juga. Mirip pakaian adat Bali, soalnya saya ingat atasnya tutup putih. Oh, kayak udeng gitu ya. Iya, mungkin. Dan tapi it's a robe, ditutup robe kayak selendang. Tapi laki-laki gitu. Kayak jubah. Lalu habis itu yang pas dibersihin itu saya rasanya mau nunduk terus nggak bisa. Kayak kalau ngangkat kepala bisa, tapi kayak rasanya berat. Iya, maunya nunduk. Waktu Pak ditransfer energi. Iya,
rasanya mau nunduk terus. Ya. Habis itu pas nunduk saya merem, halusinasinya makin aneh lagi. Saya lihat itu seperti sosoknya kayak dewi-dewi, tapi dari mitologi India sekarang. Oh gitu. Iya, bukan seperti dewi-dewi yang atau apa bidadari atau dewi Indonesia. Dan kayak ngaca ngelihatnya Pak. Jadi kalau saya nunduk, di mata saya itu orangnya ikutan nunduk. Kalau saya nunduk ke kiri, seperti nunduk ke arah di kanannya mereka, tapi kirinya saya. Kanannya dia, kirinya saya. Jadi seperti rasanya diikutin terus, kayak ngaca. Selama transfer energi itu. Sampai selesai, baru sosoknya hilang. Tapi selama transfer itu sosoknya seperti enggak mau jadi wujud penuh gitu. Seperti ketarik-tarik terus. Kayak kartun yang kalau lagi digambar seperti wajahnya ketarik, nggak pernah nyata. Kayaknya mau nyata hilang lagi. Iya, Nyata redup iya, lagi. iya. Yang terakhir yang kayak gitu Pak. Abis selesai transfer energi itu, saya baru rasanya diem banget. Saya nggak ngerasa bunyi pekak di telinga saya itu kayak yang seperti suara jet kayak ini tuh hilang tiba-tiba. Iya. Habis transfer energi. Jadi nyaman ya. Iya, tapi Makin nyaman itu ya. iya, tapi rasanya jadi aneh. Kayak kenapa? How? Itu saya nggak ngerti. Tapi selama hidup pernah nggak ngalamin gitu? Enggak. Sama sekali belum. Berarti itu pengalaman pertama kali seperti itu ngalami ya itu ya. Iya, soalnya saya kan bukan orang spiritual Pak. Iya, dan enggak, ini artinya kalau itu sering kali bisa jadi halusinasi. Memang sudah terbiasa halu. Tapi ini kan baru terjadi pertama kali. Iya, baru terjadi. Yang anehnya itu saya ngelihat sosok. Padahal sebelumnya nggak pernah ya. Iya. Ngeliat kayak gitu ya. Kalau saya halusinasi kayak misalnya ngelihat sesuatu lewat, biasanya pohon lah kelihatan gitu. Oh, cuma prasangka. Kelihatan jelas. Oh, biasanya cuma sugesti. Kalau ini saya nggak tahu dapat dari mana. Mencoba untuk menghilangkan gitu, ada perasaan ingin melenyapkan pemandangan itu enggak? Enggak. Tapi menikmati juga enggak. Rasanya kayak berusaha mengerti tapi enggak bisa menjelaskan ke diri sendiri. Tapi penasaran ya, kepo juga ya. Iya. Kepo juga ya. Iya, sampai nggak bisa tidur. 2 hari Pak. 2 hari itu nggak bisa tidur karena menganalisa itu. Iya. Salahnya di mana? Salahnya kebanyakan mikir. Aduh, menganalisa sampai 2 hari malah nggak bisa tidur ya. Iya. Terus sekarang apa ini? Apa setelah ada pengalaman seperti itu sempat merubah mindset Matius nggak saat ini? Ada mindset yang berubah nggak? Mungkin lebih ke arah agnostik. Lebih ke arah agnostik. Dari ateis ke arah agnostik ya? Iya. Karena rasanya bukan sesuatu yang duniawi. Gitu ya. Kalau sebelumnya kan waktu ateis itu kan semuanya kan fisik. Harus duniawi. Semua yang dirasakan, sensasi, perasaan, interaksi, sifatnya semua fisik. Bahkan mungkin yang namanya tenaga dalam energi, tenaga dalam kayak apa mungkin belum pernah. Iya, tapi merasakan. Waktu itu beneran merasakan dan aneh rasanya. Enggak pernah. Enggak pernah sebelum. Iya. Jadi sekarang ada ke arah agnostik gitu ya. Iya. Ada sesuatu yang belum saya bisa jelaskan. Ternyata dunia ini makin banyak tahu, makin banyak yang tidak kita tahu ya. Ya. Iya. Makin ini kan pengalaman ini kan berarti makin banyak yang dia ketahui. Tapi justru makin banyak yang tidak diketahui. Iya. Makin mengalami makin banyak pertanyaan. Ya, itu. Kalau Erik sendiri gimana? Saya gimana? Sebelumnya ya saya sih sempat gimana ya? Kalau gede sih gede di keluarga Kristen. Tapi ya berjalan waktu ya mulai bertanya-tanya kan. Bertanya-tanya.
Iya, semakin banyak pertanyaan, semakin nggak dijawab, makin bingung. Tapi saya arahnya nggak pernah sampai ateis. Saya selalu percaya ada yang di atas, tapi satu gitu. Karena agama ada banyak banget. Yang Kristen Tuhannya siapa, yang Islam Tuhannya siapa. Lah, kalau yang satu percaya sini, Tuhan yang sana salah dong. Nggak fair gitu, ya kan? Ya berarti saya ya adanya satu, tapi ya wujudnya beragam pasti. Tergantung sama mana ya. Kalau misalnya di Indonesia, di India, adatnya berbeda dong. Pasti cara mendekatkannya pasti berbeda gitu loh. Ya gitu. Cara membayangkannya, cara mengimajinasikannya beragam ya. Beragam. Karena ya ngomong jujur ya, menurut saya agama itu ya buatan manusia. Nggak ada yang baku gitu. Jadi ya menurut saya ya Tuhan itu ada satu. Tunggal ya. Tunggal. Tapi ya beragam-ragam gitu. Beragam namanya. Beragam namanya. Cara membayangkannya itu. Mungkin ajarannya pun kalau di semua agama ya ajarannya sama, jadi orang baik gitu. Jadi orang baik. Jadi ya intinya Tuhan itu tunggal. Tapi dalam satu umat beragama yang agamanya sama pun, kalau dibedah imajinasinya, bagaimana cara berimajinasi atau imajinasi apa yang muncul saat menggambarkan Tuhan, pasti masing-masing orang akan berbeda, ya kan? Walaupun itu satu umat agama. Katakanlah misalnya kita berempat nih, agamanya sama, tapi ketika kita membayangkan Tuhan, kalau dibedah kemudian dilukiskan dalam bentuk sket, pasti bisa beda semua. Iya. Yang gitu. Saya tapi ya makin kelamaan makin bergaul lama ya kayak gini. Terus ya makin makin banyak pertanyaan, ya tanya dia terus kan. Dijawab terus, ya makin lama ya makin ngerti dunia gini. Dan kayaknya nggak pernah nggak pernah nolak gitu loh. Ya metafisik pasti ada, namun nggak ada. Tuh. Setelah bergaul sama siapa? Ini Stephen ya. Jadi ini bisa dianggap salah satu guru nih. Aduh, jangan dong. Enggak apa-apa kan? Iya. Mau pada aja berguru pada binatang, pada tumbuhan. Itu mereka guru. Saya tahun ini baru balik ke luar negeri, dari luar negeri balik ke Indonesia. Ya awal-awalnya sih ya nggak ada kepikiran ke arah sini. Maksudnya nggak ada kepikiran untuk kayak pengen menggali spiritual apa gimana gitu. Ya pengen nih. Pas mengalir aja kayak ketemu nih. Gitu ya. Iya. Oh, pengaruhnya gede nih. Aduh. Kayak harus diikat tuh bagian itu. Harus diikat kalau susut. Aduh. Kalau Stephen sendiri gimana? Sebelumnya. Waduh. Ya sekarang kena pertanyaan nih. Sebelumnya gimana tadi? Sebelum mengenal, sekarang kan Stephen kan banyak menyelami tentang spiritual Jawa. Iya. Yang ternyata juga di situ sifatnya universal gitu kan. Nah, sebelum mengenal spiritual Jawa itu seperti apa nasibnya Stephen gitu kan? Yang dialami apa? Dulunya waktu ya, mindsetnya. Kalau dulunya aku malah awalnya kan Buddhis ya, Pak Adi. Awalnya Buddhis. Pas dari Buddhis itu aliran gue kebetulan yang Wajrayana. Wajrayana. Cuman di saat itu tuh aku nggak punya yang bimbing guru. Sedangkan kalau aliran Buddha di Wajrayana itu harus ada yang membimbing. Jadi Stephen hanya belajar sendiri lewat buku, sama kadang bertanya dengan teman. Cuman sampai sana pun nggak bisa lebih. Jadi tuh Stephen tuh kayak stuck. Mentok di situ. Nah, karena dari sana itu juga kadang kan orang kalau banyak baca atau kadang suka sembahyang, kadang kan suka ada petunjuk pada ya, kadang lewat mimpi. Nah, itu malah walaupun Stephen selalu berdoanya dengan style Buddhis, tapi mimpi-mimpi yang datang ke Stephen tuh malah dari aliran atau agama lain. Maksudnya agama lain? Malah jadi contohnya tuh malah padahal kan berdoanya ala Buddhis. Kalau secara logika dipikirkan mungkin yang datang di mimpi contoh misalkan Buddha. Simbol Buddhis. Iya. Tapi yang datang malah simbol-simbol dari agama lain, agama Hindu. Nah, makanya dari stuck di sana dan mendapatkan petunjuk seperti itu, makanya Stephen jadi mulai tertarik ke arah untuk ingin mengetahui tentang agama Hindu. Jadi walaupun tetap di agama Buddha sembahyang, tapi mulai pengen tahu dari ajaran-ajaran lain.
explore ya. Iya, jadi mulai dari Buddhis Vajrayana karena udah stuck, lalu Stephen mulai pengen tahu tentang Hindu, terus akhirnya mulai karena hobi baca, jadi ingin tahu juga tentang wayang. Nah dari perwayangan itu kan juga ada kaitannya dengan Hindu, makanya ketemu juga akhirnya dengan kejawen, ketemu dengan Pak D akhirnya. Gitu ya. Iya gitu ceritanya. Jadi kayak sadar kayak. Padahal Pak D banyak belajar sama Matius. Iya. Jadi kayak sadar gitu kayak agama tuh sebenarnya tuh nggak terkotak-kotak. Iya. Kalau secara praktek tuh malah kayak lintas dimensi benar. Iya lintas. Dan makin kesini makin paham kejawen tuh makin diselami makin ini ya. Iya makin kayak agama tuh sebenarnya kayak gitu, nggak seperti yang aku pikir gitu. Iya. Malah karakter itu universal. Universal sebenarnya. Gitu sih kalau dari aku. Ya memang sebenarnya kalau menurut Pak D ya itu ya agama itu justru masing-masing agama itu kadang menciptakan kurungan buat umatnya sendiri. Kurungan, jadi umat yang terkurung dalam sebuah organisasi atau lembaga yang bernama agama itu ya ruang lingkupnya di situ-situ aja. Sedangkan leluhur pernah mengajarkan pada Pak D, yaitu dari yang Gusti Mangkunegoro yang keempat, yang menciptakan, yang menulis Serat Widatama, itu memerintahkan, memberikan perintah midro sak jembaring langit kan, supaya ngerti sejatine murid. Artinya berkelana terbanglah, putarilah seluas angkasa, seluas jagat raya, agar supaya kamu mengerti apa itu sesungguhnya hidup ini. Artinya ya kita nggak boleh terkotak-kotak dalam satu pemahaman kesukuan, pemahaman tentang ya satu agama, ya, satu belief system. Kita harus berani out of the box. Kita harus berani keluar dari sangkar itu. Dan di sana makin kita menjelajah dunia, makin kita jauh terbang, makin jauh kita bermain, itu ternyata ya luar biasa. Kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa, yang makin luas, makin mendalam. Ya, ini sebenarnya kalau dalam pewayangan itu kan cerita tentang Dewa Ruci ya. Kita harus menyelam ke dalam samudra, akan ketemu diri sendiri. Ketika kita menyelam dalam kedalaman diri sendiri, akan melihat dan mengetahui jagat raya. Nah, dalam spiritual Jawa itu digambarkan dalam sebuah kalimat, ilmu yen ginulung sak mirica jinumput, tetapi sebaliknya ilmu yen ginelar bakal ngebai jagat. Artinya begini, ilmu itu kalau digulung, dilipat, itu akan sebesar biji merica. Tetapi jika dibentangkan, direntangkan, itu akan memenuhi jagat raya. Itu sebuah hiasan yang diambil sebenarnya dari, ya kenyataannya memang seperti itu sih. Kita bisa memahami ilmu pengetahuan yang sangat luas ini dikemas dalam satu bentuk yang kecil. Ya sekarang kayak ini aja lah. Zaman dulu yang namanya prosesor komputer itu kan seperti lemari, seperti rumah di awal-awal. Sekarang prosesor sebesar apa? Nah, padahal kemampuannya dasar jauh banget. Nah, itulah. Itu ketika manusia sekarang itu menggulung ilmu pengetahuan menjadi kecil. Tetapi bukan mempengaruhi fungsi dan kecanggihannya. Justru malah lebih dasar gitu. Ini ngomong-ngomong udah jam berapa ini? Udah 2:30 nih. Iya nih. Terus bangun sih. Udah gimana istirahat? Cukup deh. Udah cukup istirahat ya. Iya. But you should read The Alchemist. Nggak buku. Oke. Oh itu yang pernah dibaca. Iya disuruh aku The baca. Alchemist. Oh. Soalnya I don't wanna spoil it for you, tapi yang Pak De ngomong itu mirip seperti yang ditulis di buku. Soalnya itu satu-satunya novel fiktif yang saya pernah selesain. Oh gitu. Iya. Tapi anehnya itu novel spiritual. Oh gitu ya. Setengah spiritual, cause it's about discovering seorang, bahasa Indonesia apa ya? Bukan pengembara, apa sih yang
yang ngurusin ternak. Penggembala. Seorang penggembala, tapi dia seperti berusaha mencari sesuatu yang lebih. Itu di bukunya dia sempat, pokoknya tujuan utamanya itu nemuin si alchemist ini, dan dalam perjalanannya dia bertemu sama, di bukunya itu ya, bertemu sama seorang pelajar yang pengen jadi alchemist juga. Dan si alchemist ini ceritanya itu si pelajar ini bukunya banyak, tapi sama si penggembala ini bukunya dibaca, terus dia bilang your knowledge could be written in a piece of rock, in a piece of emerald, but you wrote it down in so many books. Kan mirip seperti yang Pak Ade bilang, pengetahuannya itu di semuanya di buku yang banyak, tapi kalau diringkas bisa ditulis dalam satu batu. Nah itu should read it. Oke. Ya itu karena itu sifatnya faktual. Oleh sebab itu bisa dipahami oleh siapapun. Inilah yang dinamakan spiritual universal. Makanya dalam spiritual Jawa, kenapa ada, kalau kita itu sebelum pandemi itu setiap tahun itu ada orang-orang Perancis yang kemari untuk belajar spiritual, dari tenaga dalam, meditasi, bahkan sampai nembang Jawa, terus berkunjung ke situs-situs. Itu setiap tahun 2 kali, dan sekali berangkat itu 17 orang. Itu dibatasi, ada kuotanya. Kalau enggak itu bisa sekali datang itu 40-50 orang. Ketika mereka kita aplikasikan tentang weton, bacaan weton, terus kemudian membaca karakter orang dari neptu atau weton seseorang itu, walaupun itu dari Prancis, begitu kita bacakan, kita sampaikan wetonnya, misalnya Jumat Kliwon seperti ini, Selasa Kliwon seperti ini, saya tanya berapa persen kadar kesesuaian, berapa persen kadar kesesuaian dari analisa weton Jawa ini untuk masing-masing orang. Mereka serempak menjawab more than 90%, bahkan ada yang menjawab 99%, 99%. Ya artinya perhitungan seperti ini, perhitungan Jawa ini juga ternyata ya bisa berlaku untuk seluruh manusia. Ilmunya. Ya demikian para pemirsa, ini obrolan santai yang mudah-mudahan berguna untuk panjenengan semua yang sekiranya tertarik dengan spiritual Jawa yang sesungguhnya juga spiritual universal, lintas suku, agama, bangsa, itu bisa diaplikasikan oleh manusia seluruh planet bumi ini. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat untuk kita semua. Dan sesi kali ini saya akhiri. Saya sampaikan pada para pemirsa, wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teko saking kersaning Gusti, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu, 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 sagung titah dumadi.